kelima, muadzu meningkat acara yang kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Profesor Dr. K. Haji Said Agil Sirot. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil masyayikh, sadatul habaib, ahlul bait tahirin, hadaratil mustasyarin wa ru'asa syuriyah, Kiai Athaur Rahman, Kiai Zuhrul Anam, Kiai Zakiyul Fuad, Atalallahu baqa'ahum, zukhranana wal ummah, keluarga besar almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Syam Zuhdi a'azzahumullah, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Pak Bupati yang dalam hal ini diwakili Kabag Kesra, dan para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir dari berbagai kalangan, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lewat, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara besar yang sudah mempunyai agama Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, The New Testament, Injil, Bible, sudah maju di bidang pembangunan teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan. Akan tetapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan, al-isti'bad wal istirqaq. Negara Romawi namanya negara itu. Rakyat Romawi yang dianggap budak diperlakukan semena-mena. Binatang jauh lebih dihormati daripada budak. Malah acara yang paling digemari oleh para pembesar negara Romawi, baik itu pembesar politik maupun pembesar agama, acara yang kita kenal namanya gladiator. Kiai mboten ate nonton bioskop nek kula sering. Ini ada filmnya, ini film gladiator. Kalau malam-malam di TV gelombang HBO, HBO itu kadang-kadang muter film gladiator. Apa itu? Budak diadu, masing-masing nggawa golok, diadu, ditonton. Nanti kalau sudah ada yang terkapar, sudah ada yang mati salah satunya, raja dan penonton-penonton yang lain berdiri, tepuk tangan, gembira, menganggap acara sukses dan berhasil. Kalau sudah ada salah satu budak yang terpenggal kepalanya. Inilah jahiliyah barat. Kadang-kadang budak diadu dengan binatang, dengan harimau, dengan singa. Kalau yang menang, kalau yang kalah singanya, gak begitu rame tepuk tangannya.
Tapi kalau yang kalah itu budaknya mati, macannya menang, rame tepuk tangannya. Inilah jahiliyah barat. Pernah juga seorang raja terkenal namanya Nero, terkenal zolimnya, bukan terkenal apa-apanya, terkenal zolim. Membakar kurang lebih 600 budak, dibakar hidup-hidup, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di tengah-tengahnya. Dianggap lampu penerang jalan, itu mayat-mayat yang terbakar itu. Puncak kezaliman Romawi, luar biasa. Karena ada seorang budak yang protes, yang berontak, namanya Spartacus. Jadi wonten filmnya wonten tadi, kayak orang nonton film lah, wirid tok. Sekali-kali nonton film. Ini bukti bahwa barat jahiliyah, gitu loh. Faedah nonton film niku. Bukti bahwa sejarah sejak dulu sampai sekarang barat sebenarnya jahiliyah. Di sebelah timur ada kerajaan besar namanya Al-Furs atau Persia. Sudah punya agama namanya Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah punya kitab undang-undang yang terkenal ditulis oleh ahli hukum Persia kuno namanya Hammurabi. Sehingga undang-undangnya disebut Undang-Undang Hammurabi. Tapi kezaliman luar biasa. Undang-undang hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Kalau rakyat kecil model panjenengan melanggar hukum, akan dikenai hukuman yang berat. Dipotong 2 tangan 2 kakinya, dilempar ke jurang, dibuang menjadi umpan binatang buas. Tapi kalau yang melanggar hukum, keluarga raja, sahabatnya raja, dekat dengan raja, kenalannya raja, tukang cukure raja, atau kenal dengan anak raja, tidak ada ceritanya hukuman berlaku. Ini jahiliyah Persia, jahiliyah timur. Di sebelah barat jahiliyah, di sebelah timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Ketika itu bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Agama tidak jelas, tidak ada agama. Tidak mengenal pemimpin yang mempersatukan mereka. Masing-masing hidup bersuku-suku. Setiap suku punya Tuhan. Ada namanya Allata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahud, Nasr, Suwa, Wad. Di antara nama Tuhan-Tuhan mereka. Satu sama lain mudah perang. Kalau sudah perang puluhan tahun gak pernah selesai. Hanya masalah sepele, berebut rumput, berebut air. Perang sampai 40 tahun, 50 tahun. Pernah terjadi perang namanya perang Fijar. Rasulullah ketika itu masih umur 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Itu perang Fijar 40 tahun. Gara-gara ada tamu, ontanya tamu disembelih, disate atau digulai lah. Itu perangnya sampai 40 tahun. Itulah jahiliyah Arab. Tidak ada pendidikan, tidak ada teknologi, tidak ada kitab suci. Boten kenal nabi, apa itu rasul, gak kenal. Rata-rata buta huruf. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, ditanam hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah mengubur putrinya sudah usia 7 tahun. Karena sebelumnya disembunyikan oleh ibu nyainya. Ternyata ketahuan juga setelah usia 7 tahun, barangkali ayahnya kasihan lah. Enggak kasihan juga, tetap dikubur hidup-hidup. Itu Sayyidina Umar sebelum Islam. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, jahiliyahnya, lahir seorang bayi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dikandung oleh ibundanya, masuk bulan kedua, baru 1 bulan setengah. Di dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah, ayahandanya Syekh Abdullah meninggal dunia. Di tengah jalan sepulangnya dari dagang di Madinah. Lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibundanya,
baru usia 6 tahun, ibundanya pun wafat. Dipelihara oleh kakeknya, baru usia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Apa ini hikmahnya? Nabi Muhammad yatim, piatu, kakek saja meninggal cepat. Kenapa? Karena Allah menghendaki yang membentuk kepribadian Muhammad, yang membentuk karakter peradaban Muhammad, Allah sendiri. Nggak percaya kalau manusia. Sebab kalau yang membentuk kepribadian, yang mendidik sejak kecil itu ayah, ibu, ustadz, guru, kiai, dosen, hasilnya seperti kita ini. Ya ada yang waras, ada yang setengah waras, ada yang benar setengah benar. Kulo islah, contoh kulo islah, betul sapan jaringan kulo. Saya didik oleh ayah, ibu, ustadz, kiai, dosen, guru besar, manusia semuanya itu. Hasilnya seperti saya ini, pagi-pagi benar, siang jahat, nanti malam kurang ajar. Di rumah baik, di kantor kurang ajar. Di Indonesia baik, di Bangkok kurang ajar. Karena yang mendidik siapa? Yang mendidik manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah. Fa ahsana ta'dibi. Dengan pendidikan yang sempurna. Kalau kita tidak ada yang sempurna, kita-kitaan ini. Oleh karena itu Allah mempunyai iradah bahwa Nabi terakhir langsung saya didik, kira-kira gitulah tujuannya pun. Muhammad ketika sebelum jadi Nabi tidak pernah terkenal. Bukan orang terkenal sebelum jadi Nabi. Yatim, piatu, gak pernah jadi aktivis. Gak pernah jadi demonstran, gak pernah jadi aktivis LSM, apa wartawan bodrak gak pernah, apa ngelamar kerjaan gak pernah, buta huruf gak bisa baca gak bisa tulis. Karena masyarakat jahiliyah hanya akan mengenal, menghormati, memuliakan 3 profesi. Nabi Muhammad tidak pernah menekuni 3 profesi. Pertama, masyarakat jahiliyah akan mengagung-agungkan syair, penyanyi. Apalagi sampai manggung, ngebor, wah udah terkenal udah. Nabi Muhammad tidak pernah belajar nyanyi. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Saya tidak pernah ngajari Muhammad bernyanyi, kata Allah. Berpuisi, berpantun, bersajak, enggak. Tidak saya ajari. Wa ma yanbaghilah, dan tidak layak, tidak patut Muhammad belajar bersajak, berpantun, bersyair, berpuisi, apalagi sampai dangdutan, enggak layak itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tidak terkenal karena tidak pernah jadi penyanyi. Masyarakat jahiliyah hanya mengenal penyanyi, itu baru terkenal itu. Oleh karena itu kalau orang Banyumas masih sangat-sangat menghormati penyanyi, berarti masih paham, alhamdulillah nih paham. Keno seneng penyanyi, keno asal ojo kebangetan. Ngundang penyanyi 5 lagu 1 jam 50 juta berani. Ngundang kiai 2 bungkus jarum coklat. Ngono kiai ini gelem dundang ngono, aduh ini aku ora gelem aku. Ngundang Inul 1 jam 50 juta, oke, asal datang. Masya Allah, oleh hormat, oleh seneng kalau biduan, keterlaluan niku. Ya seneng ojo keterlaluan. Minimal kalau Inul 50 juta, Kiai 50 juta lah. Kiai ini ojo gelem nih rong bungkus jarum coklat, Kiai ini barang gelem ya Masya Allah. Ini murah banget regane niku. Yang kedua, masyarakat jahiliyah hanya menghormati, mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung kahin, dukun paranormal. Nabi Muhammad tidak pernah belajar dukun, tidak mengenal mantra-mantra, tidak mengenal jampi-jampi, wala biqauli kahin, enggak mengenal doa-doanya dukun, enggak mengenal Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak terkenal sebelum jadi Nabi.
Nah, menawi panjenengan masih rajin sowan teng dukun, berarti masih dagang pengen laris ke dukun. Anak rondo ora payu-payu, dukun. Pengen menang DPR, dukun. Gawe omah madhepe mendi malah nang. Wah, jahiliyah itu. Tapi itu jahiliyah masih kelas rendah. Yang paling kelas tinggi, kalau orang mengagumi sahir, tukang santet, udah jahiliyah tenanan nih guys. Salate, puasane, hajine, umrohe panjenengan masih dolan sowan nanggone tukang santet supaya mateni saingan, mateni lawan, percuma ibadahnya itu. Nabi Muhammad tidak mengenal sihir menyihir. Wa yaquluna in hadza illa sihr. Orang Arab, orang Quraisy mengira bahwa Quran itu sihir, bukan. Mengira bahwa Quran itu mantra-mantra perdukunan, bukan. Mengira bahwa Quran itu syair, puisi, pantun, bukan. Maka Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tidak terkenal. Karena bukan penyanyi, bukan dukun paranormal, dan bukan tukang santet. Tiba-tiba orang yang tidak terkenal, orang yang tidak pernah menonjol di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba menyampaikan kalam yang luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Orang nggak terkenal, saya mau nangkainya kon dia desa mana ya kon di sini ya? Ya Trenggalek lah, pojok Trenggalek. Orang terkenal blas, tiba-tiba mengatakan, menyampaikan dawuh yang artinya begini. Itu tadi ayat berapa, surat apa, golekno dhewe, kaenaken banget aduh ayatin. Golekno dhewe pasti ono nang Quran itu. Artinya apa? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kebenaran dari Allah, al-haqqu mir rabbik, hanya diketahui melalui ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, gampangannya, kalau kita ingin benar, kalau kita ingin benar dalam segala hal, harus melalui ilmu pengetahuan, harus melalui pendidikan. Mau bertani sukses, harus ikut ilmunya petani, ilmunya insinyur pertanian. Kalau mau jadi pedagang sukses, harus menguasai ilmu bisnis perdagangan. Mau jadi anggota DPR sukses, harus ngerti ilmu politik sosial antropologi. Kalau kita hanya coba-coba, percuma nanti. Mau jadi ketua majelis ulama, imam masjid Banyumas, minimal tafsir Jalalain, Bulughul Maram, Fathul Qorib, nggak usah jenggoten nggak apa-apa. Daripada jenggoten tapi maca Quran berantakan. Nggak pakai celana aja nggak apa-apa, pakai celana nggak apa-apa. Pakai baju batik nggak apa-apa. Asal Fathul Qorib, Bulughul Maram, tafsir Jalalain, ngimami sholat yang Banyumas. Gak sembarangan jadi imam. Pegang Kementerian Agama, harus menguasai ilmu agama. Kalau tidak, pasti salah. Pengen benar, harus berilmu. Kalau tidak, pasti salah. Paham betul? Oleh karena itu, kalau kita ingin benar, terutama dalam agama, mari kita ikut alladzina utul ilma ay ulumaddin. Ayo kita ikut orang-orang yang ahli ilmu agama, yaitu para Kanjeng Nabi sampun boten wonten, para sahabat sampun boten wonten. Kanjeng Nabi mempunyai otorita al-haq, kalimatul haq, sautul haq di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi sampun wafat, kemudian kebenaran dipegang oleh ashabi Rasulillah, hum ahlul haq. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu ikut, di sana ada kebenaran.
Tapi saniki sahabat wis ora ono. Terus kebenaran ada di mana? Ada di tangan alladzina utul ilma. Contoh, cepet contoh ben cepet paham. Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis. Karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Yang nulis ada grup penulis, kru penulis, kutabil wahyi. Sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, 10 orang lah. Tulisan Quran zaman Rasulullah titik mawon mboten wonten. Kula gadah di kantor PBNU wonten, teng kantor kula PBNU wonten fotokopi Quran zaman Rasulullah. Kula gadah. Dari Turki saya dapat. Nggih nggih duwe-duwe tok, maca ora iso. Ba ta sa ya nun podo. Ora ono titike. Apa meneh sampean ora iso bakal semut. Aku ora iso kok sampean. Jim ha kha podo. Dal dal sami, ro zai ora ono bedane, sin shin boten-boten bedane. Nah, karena ingin benar, karena ingin umat Islam baca Quran benar, maka ada seorang ulama, bukan sahabat bukan, yang menyempurnakan tulisan Arab, wadi'un nuqat 'alal huruf, membikin titik di atas huruf Arab, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 69 Hijriah. Beliau membuat titik itu tahun 62 Hijriah. Ba wae titik nang isor, ta wae titik nang dhuwur loro, sa wae titik dhuwur telu. Baru banyak orang bisa baca Quran karena sudah sempurna tulisan Arabnya. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat syakal fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Kok nggak cerdas gitu ya Allah? Ora arep ulang jenenge wis ora ulang. Lali ben. Wis ana titik, wis ana harokat. Orang Banyumas nyun sewu. Sampai saat ini maca Qur'ane masih innallaha wasimun ngalim. Yang ngundang kula Kiai Sangit Ngakil sallallahu alaihi wasallam alusna jamaah. Sapangat Rasulullah. Sinten namine Kiai Ngisom. Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj, keluarnya suara dari makhraj tidak benar. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu yang memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad, saderenge mboten wonten niku. Alif lam mim nek ora ana ilmu tajwid, kita baca alam itu. Tulisannya podo kan? Alam karo alif lam mim podo. Alif lam ro, alar. Alif lam mim sod, almas. Yasin, yas. Salah. Bacanya alif lam mim. Itu bacaan begitu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Sing ngomong ngoten sinten? Ulama. Sanes Kanjeng Nabi. Sanes sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iki macane kudu ngene macane. Wacan itu namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Paham mboten? Paham mboten? Jadi ana wong maca Quran ora gelem melok ilmune ulama. Kira-kira iso maca Quran bener mboten? Contoh lain. Pada akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Maka pada tahun 99 Hijriah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya
Syihabuddin Roma Hurmuzi. Ketua P3 ini. Ketua P3 lawannya Jan Farid. Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, kata Raja Umar bin Abdul Aziz, tolong cepat-cepat bikin metode untuk menseleksi hadis mana yang benar, mana yang tidak benar. Insya Allah siap. 1 minggu jadi. Ilmunya namanya ilmu mustalahul. Baru ada metode bagaimana menseleksi hadis sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal dan seterusnya. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari apal hadis 600.000. Boso diseleksi tinggal 4.000 yang beliau yakin itu hadis sahih. Dengan apa menseleksinya? Metodenya namanya ilmu mustalahul. Jadi ente tahu hadis sahih, hadis dhaif dari ulama, ustad. Nah, dalilnya sokot kalender, Rawahul Bukhari, Rawahu Abu Dawud. Saya tanyain, tadi waktu khutbah enak sekali Ustaz. Hadis yang Rawahul Bukhari dari mana ya? Saya ingin dengan Bukharinya jiluz berapa, halaman berapa, saya ingin ambil lah. Waduh maaf, bukan dari kitab Bukhari langsung. Itu dari mana Ustaz? Kalender. Wah kalau gitu tadi ngomongnya Rawahu kalender, jangan Rawahul Bukhari. Kadung jenggotnya dowo, jidatnya hitam. Bon. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah orang lindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Ini bedalah kalau lihat satu banget bedanya. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Tapi ini wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Lahirlah ilmu nahu supaya maca Arabi benar. Ilmu nahu dipegang atau disempurnakan di tangan Imam Amr bin Qumbur alias Imam Sibaweh. Kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal Allah. Apa yang kita kenal? Sosoknya, dedege, rupane, bukan. Sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kita harus tahu kesusastraan, nilai bahasa Arab yang indah, bahasa Quran terutama. Lahirlah ilmu balaghah dari 3 komponen, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Orang pertama kali menggagas ilmu ma'ani Amr bin Ubaid, muridnya Wasil bin Atha. Ya Allah. Apalagi ayo? Oh ya terakhir, contoh terakhir nih. Contoh terakhir Imam Syafi'i. Ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur Asia Tengah. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi datang Syekh Abdul Muttalib, bukan Habib. Imam Syafi'i itu bukan Habib, tapi ketemu datang jadnya Syekh Abdul. Lahir di kota Ghazah, Palestina yang sekarang lagi digempur Israel itu. Tahun 150 lahirnya. Wafat di Mesir di Fustot, Kairo. Tahun 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i itu hanya 204, tua kula swidak siji. Imam Syafi'i itu umurnya pendek, termasuk pendek lah, 54. Imam Ghazali 55, Ki Hasyim Asy'ari 54, Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Iki orang-orang ini, beliau-beliau ini umurnya pendek tapi jembar. Ada di Banyumas ada orang umurnya dowo tapi sempit. Lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Jejeng-jejegi suara pilkada. Suratnya, lah gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna, yang komprehensif lah, yang komplit. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, balas, jawab pertanyaannya gubernur. Oh inggih.
Imam Syafi'i ngendikan imla, Robi nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i untuk gubernur itu 300 halaman. Moga-moga Kiai Leler nggak surat 1 halaman. 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu yang dinamakan ilmu usul fikih, prinsip-prinsip jurisprudensi. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Sebelum Imam Syafi'i belum ada ilmu usul fikih. Walaupun secara praktek sudah ada. Secara sebuah disiplin ilmu baru suratnya Imam Syafi'i itulah baru ada disiplin ilmu namanya usulul fiqh. Isinya piye isinya? Singkat saja. Kalau rinci 2 tahun. Mondok nangkene 2 tahun baru paham itu. Ringkas saja begini. Pak Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam, maka pertama Anda harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah, Al-Quran. Tapi Al-Quran itu Gubernur, ayatnya tidak satu tipe, bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas maknanya, ada ayat mutasyabihah yang butuh tafsir, butuh takwil. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat. Seperti contohnya, tak contohkan si jiwa. Taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, mutlak. Taat kepada pemerintah, muqayyad. Paham betul? Alah, suara paham apa-apa Islam. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah, mutlak. Taat kepada pemerintah, muqayyad. Terikat dengan ada ikatan-ikatan. Taat kepada pemerintah selama pemerintah baik. Harus taat pada pemerintah. Kalau tidak baik maka tidak usah taat. Namanya muqayyad namanya. Tapi ketaat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, nggak bisa ditawar. Ada ayat ammah general, ada ayat khosoh spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat yang maknanya majazi metaforis, metafor. Ada ayat nasih yang mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Pengen paham betul? Pengen paham betul? Ngaji dewe. Aku oleh ngaji dewe kok. Kalau sudah paham Al-Quran dengan begitu macam tipologi ayat itu, masih belum paham Islam, maka panjenengan, maka Anda Bapak Gubernur pindah pada bayan nabawi. Penjelasan dari Rasulullah SAW, yaitu hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidz wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Hadis yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong karena diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua hadis masyhur terkenal. Yang ketiga hadis aziz, hadis yang baik. Yang keempat hadis ahad, yang paling rendah nilainya. Sudah paham hadis seperti itu, Quran seperti yang tadi, masih belum juga paham agama Islam, maka yang ketiga bayan akli. Akal harus dipakai, kecerdasan akal harus dipakai. Lah akal niki akale ulama kumpul musyawarah, kemudian diskusi menghasilkan sebuah keputusan, maka namanya ijma'. Konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe, ulama Jawa Tengah, ulama luar Jawa, Jawa Timur, boten mawi pertemuan, boten melalui musyawarah, hasil akalnya ulama namanya kias. Analogi. Kias pun ada 9 macam. Kias aulawi, kias burhani, kias mantiki jadali, kias tamthili istiqra'i, kias khitabi syi'ri dan ikna'i. Ini pengen paham ngaji dewe. Semondo ora patek serius, sering mulih. Nang pondok guyon terus, nanti bakal alim nih guys. Alasannya aku dudu anak kiai orang patek pinter gak apa-apa. Kok gitu alasannya?
Bagi anak-anak santri yang bukan anaknya kiai dan tidak dapat mertua kiai, aktiflah di NU, pasti manfaat. Aktif di NU, mau jadi katib, mau jadi kestaris, mau jadi akwan, suskur jadi syuriah, pasti manfaat. Nek sing bapak kiai enak, pulang rusakan pesantrennya bapak. Nek untuk mertua kiai enak, ngrewangi mertua, paham betul? Lah kiai yang tidak dapat mertua, santri yang tidak dapat mertua kiai, santri yang bukan anaknya kiai pesantren, pulang alfiah nggo opo iki? Alfiah, Fathul Muin, Juman, untuk apa itu? Aktiflah di NU. Insya Allah pasti manfaat kalau aktif di NU. Paham betul? Jadi jangan putus asa santri-santri yang bukan anaknya kiai, yang bukan mantunya kiai itu. Aktif di NU pasti manfaat. Jadi akwan, jadi katib, jadi syuriah, jadi sekretaris, insya Allah manfaat. NU masih butuh orang-orang alim, masih butuh anak-anak alumni pesantren yang bisa baca kitab, dibutuhkan. Nyun sewu, saya sendiri hasil dari Lirboyo ilmu alat, tapi masih gelap, masih buta. Pindah teng Krapyak, ngaos datang Ki Ali Maksum, saya baru tahu, oh ilmu saya untuk ini. Pindah ke Timur Tengah atau ke Arab, Mekah, saya baru tahu, oh Islam itu bukan hanya yang kita pelajari di pesantren, lebih luas lagi. Ada peradaban, ada filsafat, ada budaya. Pulang dari sana ketemu Gus Dur, Gus Durlah yang mengajari saya bagaimana membaca situasi, membaca kondisi dengan ilmu yang Anda miliki itu. Namanya yang diajari Gus Dur kepada saya namanya ilmul ahwal. Waktu itu saya nggak ngerti untuk apa ilmu saya ini. Ki Ali Maksum yang mengajari untuk ini. Waktu itu saya belum ngerti. Dikira ilmu Islam itu ya tafsir, hadis, fikih itu saja. Ternyata setelah saya di Timur Tengah masih banyak lagi. Filsafat Islam, ilmu kalam dan seterusnya, peradaban, budaya, sejarah. Pulang dari sana ketemu Gus Dur. Kata Gus Dur, ilmu yang Anda miliki itu gunakan untuk membaca situasi, membaca kondisi. Kalau sudah paham membaca situasi, bagaimana sikap Anda dengan kondisi seperti itu? Itu namanya ilmu ahwal namanya. Pun, nek pengen koyo Gus Dur monggo niru Gus Dur. Jadi menurut Imam Syafi'i, pertama paham Quran, kedua hadis, ketiga akal. Akal ulama ini kumpul namanya ijma, akal ulama ini dewe-dewe namanya kias. Contoh, di Quran berulang kali perintah sholat, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Nek ora sholat mlebu neraka sakor. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Mboten wonten teng Quran. Waktunya kapan? Rokaatnya berapa? Nggak ada di Quran. Kalau ada orang ceramah mengatakan semua ilmu ada di Quran, goblok orang itu. Di hadis wonten, furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Hadis itu bukan Quran. Wajib sholat ping 5, kata-kata ping 5 betul wonten teng Quran niku, teng hadis wontene. Jenenge sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, hadis niku teng Quran betul wonten. Segitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan, namanya sholat nggak dijelaskan. Segitu pentingnya sholat. Rukun Islam yang kedua atau yang pertama dalam hal fi'liyah. Di hadis pun boten tidak ada penjelasan apa saja yang harus dipenuhi ketika orang akan sholat. Namanya syarat Islam, baligh, duwe akal, orang gila, suci hadas shogir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, wis mlebu waktu baru sah sholatnya. Boten wonten tentang hadis penjelasan seruntut itu, nggak ada itu. Rukunnya sholat ono 14, arkan sholati arba'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'. Boten wonten teng hadis seurut itu. Paham boten? Lah terus
Dari mana kita sholat kok seperti yang kita lakukan itu? Min ijma'il ulama. Ayo jawab. Min. Kalau ada orang belum pernah sholat, kemudian sholat hanya pegang Quran dan hadis, potong leher saya. Kalau bisa sholat. Ono wong urung iso sholat, pengen iso sholat, belajar Quran karo hadis, potong leher saya kalau bisa sholat. Paham betul? Tuh baru sholat, belum haji, belum lain. Ono wong lunga haji, bosok badhe budak Arafah Muzdalifah Mina, nggak ikut rombongan. Apa ikut rombongan tuh? Saya mau ciri sendiri Arafah. Terus dari mana dasarnya cari? Apa petunjuk? Quran karo hadis, boten bakal ketemu. Kesasar tekan yang Baghdad bakal ya. Wong Banyumas wis mulih nang kono masih goleki Arafah itu. Lah golekane teng Quran dari hotel ke Arafah itu ke utara apa ke barat? Berapa kilo? 30 kilo apa 20 kilo apa 5 kilo? Kalau naik kendaraan berapa menit? Kalau jalan kaki berapa jam? Yang Quran wonten Quran wonten. Dari hotel ke Arafah itu ke utara 28 km. Kalau naik bis 1 jam, kira-kira 1 jam. Jalan kaki ada di Quran gitu penjelasan gitu. Kita tidak bisa beragama dengan benar kalau tidak ikut ulama. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Hanya alladzina utul ilma yang bisa benar. Ada lagi orang yang ceramah begini di Jakarta, kalau di Leler ya nggak ada. Kita nggak usah taklid Imam Syafi'i, langsung saja Quran hadis. Sini. Tad. Duh, sampean iki angel. Tad, datang Jakarta Ustaz dipanggil Tad, murtad bobon, Tad. Hadis sing panjenengan, hadis yang Bapak banggakan. Mari kita kembali Quran dan hadis. Hadis yang Bapak banggakan itu hadisnya siapa, Tad? Oh, Imam Bukhari. Yang paling top, yang paling sahih. Imam Bukhari. Setuju saya, Tad. Saya setuju itu. Tapi Ustaz tahu enggak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari tahun 256. Ayo disini ayo. Imam Bukhari madhab Syafi'i, entes nembe SAG. Nembe lulus SAG, enggak mau bermadhab. Ternyata baru SAG, sarjana alam. Hadis Tirmidzi. Tad Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq Rohaweh. Ishaq Rohaweh muridnya Imam Syafi'i. Hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu Tad muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ini dilayani podo goblok yang muka aku ikhlas. Orang dilayani. Jadi kita tidak akan benar kalau kita tidak ikut ulama. Ada yang bilang Maulid Nabi bid'ah, memuji-muji Nabi Muhammad kultus individu, tidak boleh. Nah, tahu macam sejarah. Nek tak layani, aku podo goblok podo karo wong iku. Nek ora tak layani, santri leler urung iso jawab. Nek kiai nek iso, santri nek sing urung iso. Suatu ketika saya kalau memperkuat pendapat dengan sejarah. Kalau kulo jauh karo hadis, kok dilawan hadisnya palsu. Udah dua hadis meneh. Tapi kalau sejarah la mujamalata fit tarikh. Tidak ada basa-basi dalam sejarah. Catatan sejarah adalah fakta ilmiah otentik, original. Nggak bisa dibantah kalau sejarah. Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dua kakang Bujair namanya. Lah si Bujair ini sudah masuk Islam. Dilok-lokne oleh adike Ka'ab iku. Kamu itu tiap malam minum arak karo Muhammad. Engkau Muhammad mabok, kamu ikut mabok mendengarkan Quran tuh. Itu apa namanya? Omongan ngacau, omongan orang mabok itu.
Muhammad tukang mabok saben bengi. Lah kamu ikut orang mabok itu. Ala ablighu anni bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu anka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in wa bidinika hallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi akhon laka. Jadi kata kakaknya ini, kamu itu tiap malam sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan, saben bengi diminumi arak oleh si Al-Ma'mun. Nyebut Nabi Muhammad Al-Ma'mun, orang yang bisa dipercaya. Engkau mabok-mabokan bareng sehingga kamu itu meninggalkan agama nenek moyang, ikut agama Muhammad. Gak bener itu. Akhirnya berita itu nyampe datang para sahabat. Iki wong keterlaluan iki. Menuduh Kanjeng Nabi tukang minum arak saben bengi. Para sahabat permisi, ya Rasulullah, iku penyair itu wartawan sapa wartawan koran apa iki tak goleki. Kalau ketemu izinkan saya tak sembelih nggih. Kanjeng Nabi jawab, ya wis karepmu wis lah. Wis golekno mbuh iku. Zaman dulu itu kalau bikin syair kemudian bagus, anak-anak kecil, orang-orang di jalan apal semua. Syaire mbuh ngalem wong, mbuh ngenyek nang wong, diapalaken ya seperti nyanyian sekarang lah. Nyanyi itu kan kadang-kadang ngalem orang, kadang-kadang menghina orang. Itu apal. Ya wis terserah. Sebelum ketangkep, jadi Ka'ab bin Zuhair menjadi apa namanya? DOP ya? DPO, daftar pencarian orang penjahat. Sebelum ketangkep, dia ketakutan, datang ke Madinah. Ketemu karo sahabat-sahabat lama sebelum Islam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sing biyen podo jahiliyah. Ayo minta diantar ketemu Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak berani nganter. Kanjeng Nabi marah betul sama sampean ini. Sama ente marah betul. Dah kesana sendiri aja lah. Dia dengan rasa takut, mukanya ditutup dengan sorban merah, sorban Wahabi itu loh merah. Menghadap Rasulullah pas ba'da sholat subuh musim dingin. Muhammad, saya dengar kamu dihina oleh penyair Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu sedang mencarinya, kalau ketemu mau disembelih. Iya, benar. Kalau dia kesini minta maaf, kamu maafkan enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, diterima enggak? Saya terima. Dibuka sorban yang nutup muka, yang tutupnya itu, Ana Ka'ab bin Zuhair, aku orangnya Muhammad, terserah mau engkau apakan. Kanjeng Nabi tersenyum, memaafkan, dia masuk Islam, keluar syairnya. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka masyghulu faqultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba mahmulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu famazak. Terus nih alas saya tahu kalau syair sampai itu paling ilahilas pol ya lumayan tenimbang karaoke apa ya. Walhasil si Ka'ab ini memuji-muji Rasulullah. Engkau orang hebat, engkau orang sukses, engkau orang berhasil, orang besar yang sukses.
memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para murid-murid yang gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Saupomo muji-muji Kanjeng Nabi niku salah, pasti dilarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah. Boten niku. Boten niku. Ojo nyanjung-nyanjung saya, dolal, engko finnar bakale. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi menghadiahi selimut yang sedang dipakai. Selimut yang sedang dipakai kemulan itu di Banyumas harganya 75 juta lah, 75 rupiah, 75.000 rupiah dari RRC, bikin RRC. Selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Nanti di sorga itu kita duduk di atas selimut yang polos, tato inuha. Tapi ini selimut lurik-lurik, burdah. Nek ora percaya, ayu karo aku lunga nang Istanbul Turki, masih wonten selimutnya Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian di Museum Topkapi di sebelahnya Masjid Hagia Sophia di Istanbul Turki. Siapa yang gak percaya, ayo pergi ke sana dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Tiga tak tiket itu 40 juta bola-balik niku. Jadi Kanjeng Nabi dipuji-puji niku senang, menerima, ridho, membenarkan, tidak disalahkan. Maka memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Jadi apa namanya? Yang melakukan orang lain, yang mengatakan orang lain dibenarkan oleh Rasulullah, namanya sunnah takrir, bukan bid'ah. Goblok. Setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya mengandung puji-pujian terhadap Rasulullah disebut qasidatul burdah. Burdah yang terkenal di Banyumas, burdah karanganipun Muhammad Syarafuddin Sa'id Al-Busiri, wafat di Iskandaria tahun 865 Hijriah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaramim muklatim bidami am habbatir rihumin tilqai kadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami famali aynaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta stafiq yahimi ayahsabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mut. Apal betul? Syuriah kudu apal, katib kudu apal. Ne ono Syuriah diundang moco Barzanji masih moco buku ojo diamplopin kon muli numpak ojek. Kenapa saya sampai begitu? Karena itu milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, siapa? Ayo. Kalau bukan kita yang hafal Barzanji, Deba, Burdah, Suntud Duror, Syarful Anam, kalau bukan kita yang menghafal, Abu Bakar Ba'asyir yang suruh ngapal, Muhammadiyah yang suruh ngapal, Persis yang suruh ngapal, Wahabi yang suruh ngapal, kita Nahdlatul Ulama harus hafal. Syuriah kalau nggak hafal Barzanji mundur, ojo diamplopin, kon muli numpak ojek. Wa amma ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi al sinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ilaki li adzabil asabiyah faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik alih. Ganti katibe sing maca
thumma uslib jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram min al-aqsar al-qudsiyah wa jabila samawati faradan fil ula wa qad jalla lahu al-waqar wa ala wa ra'a fi thalath diamplopin apal. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi niku mboten sanes bid. Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu pada pacarmu yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau ingat suatu hari panas terik matahari bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idhom? Kenapa kedua matamu nggak bisa tidur? Kenapa hatimu resah? Pasti kamu sedang kena asmara. Pasti kamu sedang mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang tergila-gila, kangen, rindu, ingin ketemu seseorang sampai rasa rinduku, rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa orang yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan sampai tidak enak makan, gak enak tidur, hatiku resah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul dunya wal akhirah, Sayyidul kauni wal wujud, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Kanjeng Nabi ini jelas betul. Saya kira aku takon, tapi kalau Habib jelas. Kalau Habib ini yang bukan Habib ini, yang bukan Habib. Saya kira aku takon, sing betul Habib nih. Jenengan sumerap buatan nenek moyang 10 orang saja, tahu enggak? Jawab, tahu tidak? Berarti jenengan tidak jelas. Turunan wong apik ta ora mbuh. Nek Kanjeng Nabi jelas turunannya orang baik-baik semua. Dari Nabi Adam sampai bapaknya. Hafizul ilah Abahul amjada saunan lismihi tarokus sifah min adami wa ila abihi wa. Allah jaga nenek moyang leluhurnya Kanjeng Nabi karena menjaga kehormatannya Rasulullah. Tarokus sifah,
nenek moyangnya Rasulullah tidak ada yang berbuat zina. Mbuh nenek moyang panjenengan. Nenek moyang Rasulullah tidak ada yang berbuat sifah zina. Min Adam wa ila abi wa ummi. Semua orang baik-baik semua. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad. Nur Muhammad pertama kali nempel nang Nabi Adam, terus turun sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib terang benderang, pindah datang putranya Abdul Muttalib yaitu Syekh Abdullah, lajeng pindah datang Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahum. Umma sholli wa sallim wa barik alaih. Kemudian Nabi Muhammad lahir, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi. Ya Allah, balik nggo berkat, selawat oleh ganjaran balik. Tapi alhamdulillah sani kata orang Muhammadiyah podo Maulid Nabi. Teng Bekasi, Tangerang, Depok, malah banyak kalau mati wasiat minta ditahlili. Malah teng dusun kula niku wonten kakang Kiai Mahrus namanya Kiai Yazid. Niku nek ngimami tahlil dawa banget. La ilaha illallah ping 100, subhanallah ping 100, astagfirullah ping 100. Kabeh anggota jamaah tahlil ngresah, grundel. Dawa banget Kiai Yazid. Kabeh niku grundel. Tapi semua jamaah tahlil nalikane sakit parah arep mati pasti wasiate mengkone aku mati sing mimpin tahlil Kiai Yazid. Bendowo di tahlilane. Hadirin yang saya hormati, itu bukti bahwa memuji-muji Nabi Muhammad sunnah. Tawassul, tawassul bid'ah. Aduh ya Allah, ono wong nembe lahir wingi sore baru lahir wingi sore. Ikut pesantren kilat 2 minggu. Keluar pesantren kilat jenggotnya wis dawa. Kanggone gamis setengah sikil. Suatu ketika, saya kalau berdebat pakai sejarah, nggak bisa dikalahkan kalau sejarah. Nggak bisa dibantah, fakta sejarah. Bukan pakai hadis saya kalau berdebat. Kalau Gus Anam barangkali pakai hadis. Kalau saya pakai sejarah. Suatu ketika, ada satu suku namanya suku Mudor. Semua satu suku itu ngenyek Kanjeng Nabi kabeh. Muhammad Majnun, Muhammad ora waras, Muhammad wong sinting. Suka ngomong gak jelas embus dari mana datangnya, embu gurune sopo. Kanjeng Nabi mireng. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu peceklik 7 tahun. Bener Pak, suku Mudor 7 tahun, ora ono gandum, ora ono beras, ora ono jagung, ora ono banyu, krisis pangan. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah, rombongan. Kepala rombongannya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Kanjeng Nabi, dari mana nih? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Oh biasanya misuh-misuh, ngenyek, kota korene. Ada apa kamu datang ke sini? Kaget Kanjeng Nabi. Biasanya ono tamu kan, ahlan wa sahlan, monggo monggo. Ini kaget. Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'an mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang kemari?
Atainaka ya khairul bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai sebaik-baiknya makhluk di atas bumi, di muka bumi ini, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Paham betul? Ini orang minta rahmat kepada siapa? Ini orang minta rahmat kepada Kanjeng Nabi. Saupomo kok salah, pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Mboten niku. Jalur rahmat yang Gusti Allah, ojo nang aku, musyrik. Ora iku, ora dilarang ora. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal anaknya, tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol, kecuali rumput yang bisa kami makan yang rasanya pahit itu. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau Muhammad tempat minta pertolongan kami, urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami harapkan pertolonganmu Muhammad. Saupomo jaluk tulung karo Kanjeng Nabi niku salah, pasti dilarang. Ojo njaluk tulung karo aku, karo Gusti Allah. Nek njaluk tulung karo aku musyrik, bid'ah, dolal, finnar. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi ndongake mereka, Allahumma skihim ghaitsam mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya 'adzabin wala bala'in wala hadmin wala mahkin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa berkah dan rezeki, jangan hujan bawa banjir dan longsor. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Ada yang tanya pada saya, sampean cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang, loh saya baca kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin, yang 40 halaman, yang nggak boten wonten goblok. Kalau mau baca cerita seperti ini, Iqra, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadhrah Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Lho sampean macane tarikh Khulasatu. Wis sombonge Masya Allah. Ngelek-elek kiai wis ngenyak nang kiai-kiai, sombonge ngadiraken SA gaji piro paling 2 juta ya gaji. Hadirin saya hormati. Nah, tawasul. Lah Labid bin Rabi'ah wau mlebu Islam. Bosok wis masuk Islam, gak ada syair yang terkenal. Bocah-bocah santri podo apal ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yauman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhal anamilu. Itu syair terkenal. Dilalah dalil lafal kholallaha atau kholallahi. Nah kholallaha khola fi'il madhi, Allah maf'ul. Nah kholanya huruf jar, Allahi majrur. Niku syaire Labid bin Rabi'ah setelah masuk Islam. Ala kullu syai'in ma kholallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yauman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhal anamilu. Hadirin yang saya hormati, itulah ilmunya ulama, itulah warisan kita yang kita warisi dari aulia dan ulama, yaitu bagaimana dakwah Islam dengan menggunakan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, peradaban, akhlakul karimah. Bukan dengan ancaman, bukan dengan intimidasi, bukan dengan menakut-nakuti. Saya jamin tidak ada santri satupun dari NU, kiai, pengurus NU satupun yang terlibat teroris.
yang terlibat kelompok ekstrim, saya jamin nggak ada. Wallahi, yang dilakukan oleh ISIS itu bukan bertentangan dengan dakwah Islam. Bukan begitu caranya dakwah Islam. Bukan membangun negara di dalam negara. ISIS itu dibentuk oleh Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri, ngakunya al-Quraisy, sempalan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda setelah Usama bin Laden terbunuh surut, redup. Nah, muncul petualang Ibrahim al-Baghdadi. Di Indonesia ribuan anak-anak daftar ingin berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS. Yang sudah berangkat 514, yang sudah mati 6 orang Indonesia itu. Anak Saudi 2.500, Muslim Prancis 700, Muslim Inggris 400. Menarik memang, ikut ISIS menarik. Tergiur oleh romantisme sistem khilafah masa lalu. Islam tidak akan menang kalau bukan sistem khilafah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang bisa menang itu. Selama sistem nation state, kebangsaan, gak akan maju agama Islam. Bagi mereka yang ngomong seperti ini, tidak peduli Indonesia mau bangkrut, mau bubar, mau konflik, mau pecah, gak penting bagi mereka. Gak peduli Indonesia mau seperti apa. Yang penting Islam, Allahu Akbar, syarat Islam. Kiai Hasyim Asy'ari tidak begitu. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, kakeknya Gus Dur, mempunyai cita-cita memperkuat semangat Islam dan memperkuat semangat nasionalis. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat manusia. Contohnya Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, 1% Syiah, perang terus karo kancane, perang saudara. Yang mati sudah ratusan ribu, padahal Islam semua. Kenapa? Karena tidak punya semangat ingin menyelamatkan keutuhan bangsanya atau negerinya. Hanya Islam saja. Negara Somal, Afrika Timur, Sunni semua. Kalau nggak Maliki, Syafi'i, Torekotnya Syadziliyah, perang terus karpe dewe. Ratusan ribu orang mati, perang saudara. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menjaga keutuhan tanah airnya, tidak punya semangat nasionalis, tidak punya semangat kebangsaan. Oleh karena itu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan antara Islam dan nasionalis saling memperkuat, jangan dipertentangkan. Islam tanpa nasionalis belum tentu bisa menyatukan manusia. Nasionalis tanpa Islam, nasionalis yang kering, yang tidak punya spirit, tidak punya nilai, tidak ada iman kepada Allah, nasionalis yang sekuler, abangan. Oleh karena itu yang benar adalah nasionalisme model Nahdlatul. Maka ormas Islam di Indonesia ini yang seperti NU banyak, sing seperti NU kata, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Saya jamin itu. Yang sama banyak, tapi yang lebih baik tidak ada. Kenapa? Karena saya ketua lembaga Persahabatan Ormas Islam, Syarikat Islam, Perti, Al-Irsyad, Persis, PUI, Matul Anwar, Wasliyah. Jadi satu Pak, ketuanya saya. Saya tahu mereka itu kualitasnya seperti apa, saya tahu. Nyun sewu nyun, betul sombong betul. Jauh sekali dengan ulama NU, jauh sekali dengan kita-kita di Nahdlatul Ulama, kualitas ormas-ormas mereka itu. Tapi mereka kebanyakan seperti NU dalam cara berpikir. Tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Oleh karena itu PBNU itu menarik bagi tamu-tamu. Dubes-dubes semua datang ke PBNU. Amerika, Prancis, Inggris, Australia datang semua ke PBNU. Bahkan Menteri Luar Negeri John Kerry, Menteri Luar Amerika, ngirim utusan namanya Muhammad Zafar, utusannya datang ke PBNU. Ingin tahu binatang apa NU itu. Kenapa? Karena NU itu mayoritas, jumlahnya banyak, 70 juta, tapi ora sombong. Biasane nang dindi, nek jumlahnya gede, sombong karo sing cilik. Suku besar menindas suku yang kecil, partai besar menindas partai yang kecil. NU jumlahnya paling banyak, justru melindungi yang kecil. Kita lindungi agama-agama kecil. Bayangkan Pak, Konghucu berapa persen, tapi mereka punya hari nasional, Imlek libur.
Hindu berapa persen punya hari libur nasional, Nyepi. Buddha berapa persen, kecil sekali, punya libur nasional, Waisak. Katolik Kristen berapa persen punya resmi hari libur nasional, Paskah, kenaikan Al-Masih, dan seterusnya dan seterusnya. Di Eropa Pak, yang katanya kampion demokrasi, yang katanya rajin mempertahankan hak asasi manusia. Di Prancis umat Islam 5%, tidak ada libur Idul Adha atau Idul Fitri, tidak ada libur Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Di Amerika Islam 3%, tidak ada libur hari besar Islam. Masih baikkan Indonesia Pak daripada Amerika demokrasinya. Di kita ini kita toleran, yang jumlahnya besar menghargai yang kecil, melindungi yang kecil. Paham betul? Nah ini menarik bagi mereka. Amerika harus belajar dari NU bagaimana caranya menghormati yang kecil. Prancis harus hormat kepada NU, bagaimana caranya bertoleran kepada kelompok yang kecil. Di Indonesia ini luar biasa, agama 6 itu sing resmi, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing ora resmi Kapitayan, Kaharingan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan. Ora resmi, tapi semuanya akur. Semuanya punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia, negeri Indonesia ini. Sukunya banyak, 1000 barangkali suku ini, tapi yang besar 30. Semua saudara kita. Suku apa saja, semua saudara kita punya komitmen menjaga keutuhan negara kita ini. Dan kita ini diapit oleh 2 negara besar yang bukan Islam. Di utara ada Cina, penduduknya 1,5 miliar, ekonominya maju, nggak punya utang, malah ngutangaken, senjatanya canggih. Di selatan ada negara Australia, walaupun penduduknya sedikit, tapi juga negara kuat. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage, mengolah Islam kita, hingga kita menjadi Islam radikal, pasti oleh 2 negara ini kita akan diancam, pasti itu. Kita akan di Afganistankan, kita akan di Libyakan, pasti kita akan digebuk kalau kita menjadi Islam radikal. Alhamdulillah Indonesia diselamatkan oleh umat Islam Nahdlatul. Kita tenan iki orang gumun orang ngomong kosong tenan iki. Jadi panjenengan warga NU itu oleh Amerika dianggap penting. Tapi panjenengan potongannya ngono iki masyaallah. Oleh Amerika, oleh Barat dianggap penting. Saya baru saja menerima penghargaan award bahwa saya orang yang ikut andil menciptakan perdamaian di dunia. Saya urutan nomor 17 sedunia ini. Orang yang andil memperdamaikan dunia. Hanya karena penghargaan itu diadakan upacara penyerahannya di negara Paraguay. Paraguay pun di Kulon Banyumas. 42 jam naik pesawat. Dari Jakarta ke Dubai, Dubai, Los Angeles, Brazil baru Paraguay. Saya nggak sanggup, aduh udah tua lah, nanti sakit di jalan. Saya utus sekjen Pak Dr. Marsudi yang berangkat mengambil penghargaan milik saya. Ada di rumah penghargaannya. Saya dianggap orang nomor 17 di dunia ini yang andil mewujudkan perdamaian sesama umat manusia. Kenapa? Antara lain nih, saya pernah mendamaikan antara Islam dan Kristen di Bekasi, di Ciketing. Ono gereja Batak dihancurkan oleh orang Islam. Saya datang. Polisi belum datang, saya sudah datang. Pak Ibu, ini gereja Batak HKBP. Tidak mungkin mengkristenkan sampean. Kenapa? Sembayangnya bahasa Batak. Nggak mungkin sampai orang Betawi diajak Kristen Batak. Nggak mungkin. Oh gitu tak? Ya udah, biarkan aja dia bangun gereja. Pasti untuk orang mereka sendiri, bukan untuk sampean. Karena sembayangnya bahasa Batak. Alhamdulillah reda itu. Akhirnya gereja jadi. Memang sudah diizinkan oleh pemerintahnya, memang izinnya beres. Hanya karena khawatir saja nanti mengkristenkan masyarakat sekitar. Enggak. Gereja Batak, sembayangnya usoline bahasa Batak. Orang bakal ngencak sampean. Ahmadiyah dibakar di Banten, yang mati 1 orang Ahmadiyah. NU datang ke sana. Alhamdulillah konflik tidak berkembang luas, sudah selesai. Syiah di Sampang dibakar oleh orang-orang NU, rumahnya 60 rumah, entah yang mati berapa. Alhamdulillah, stop di situ saja, jangan berkembang.
Di Puger Jember, NU karo Syiah yang mati satu, NU-nya yang mati sekarang. Kuali Sampang. Stop di sini saja, tidak usah berkembang. Alhamdulillah, betapa di Timur Tengah, Irak sampai sekarang tiap hari bom meledak. Waktu Amerika nyerang Irak, alasannya menyelamatkan rakyat Irak dari kekejaman Saddam Hussein. Memang Saddam Hussein presiden yang rajin bunuh rakyat. Hampir 30.000 rakyat Irak dibunuh oleh presidennya Saddam Hussein. Tapi setelah Saddam Hussein lengser sampai tahun 13 kemarin 2013 sudah 700.000. Saddam Hussein mateni wong 30.000. Boso Saddam Hussein lengser 700.000. Bom meledak tiap hari. Gaddafi, Muammar Gaddafi presiden Libya rajin membunuh rakyat. 5.000 ada yang dibunuh karena penduduknya cuma 6 jutaan. Tapi begitu lengser Gaddafi terbunuh, sekarang sampai saiki kota Benghazi dan kota Tripoli perang saudara, puluhan ribu nyawa melayang. Ayo. Jadi di Timur Tengah Pak, orang ono pengajian tenang kok ini betul nonton. Di Baghdad tenang kumpul orang 10.000, nggak ada itu. Alhamdulillah di Indonesia fi amnin wa aman wastiqrarin watmi'nan, aman, istighotah, tahlilan, ngaji, haul. Paham betul? Kenapa? Bi barokati Nahdlatul, kan ada NU. Pak Jokowi pagi-pagi sorenya telepon bahwa presiden akan ke kantor jam 8. Saya dari rumah berangkat jam 6 pagi, takut macet di jalan. Pak Jokowi datang kantor PBNU hanya ingin didukung dua hal. Satu, sikap beliau menolak permohonan gerasi kehukuman mati vonis pengedar narkoba. Saya dukung Pak. NU di belakang Bapak. Baru percaya diri baru setelah saya ngomong gitu. Kedua, negara-negara Arab meminta kepada Indonesia agar menjadi komando di depan sendiri anti ISIS. Setuju Pak, saya dukung. Coba siapapun presidennya butuh Nahdlatul Ulama. Maka sudah benar Pak Jokowi milih menteri NU 7 orang menteri dari NU. Marwan Menteri Pedesaan dan Transmigrasi, Imam Nahrawi Menteri Olahraga, Hanif Dahiri Menteri Tenaga Kerja, apalagi Muhammad Nasir Menteri Pendidikan dan Ristek, Khofifah Menteri Sosial, Sekneg Pratikno mantan Rektor UGM YONU, Lukman Saifuddin Zuhri P3 ya NU. Sudah benar Pak Jokowi milih NU menteri sampai 7 orang. Mudah-mudahan bisa 8 bisa 9. Konon katanya Susi itu juga aslinya Kebumen. Konon katanya Susi itu NU juga bapaknya. Anaknya Haji Karlan katanya. Dari Petanahan. Kalau gitu NU juga Susi itu. Masya Allah. Boleh konflik politik, boleh konflik suku, boleh konflik partai, tapi kalau sudah di dalam NU kita menjadi saudara. Di Golkar banyak orang NU. Idrus Marham Sekjen Golkar NU. Mujibur Rahmat dari Kaliwungu itu pengurus Golkar. Gus dari Kaliwungu itu anaknya Kiai. Di PKB NU semua. P3 kebanyakan NU. Gerindra banyak NU-nya. Demokrat Marzuki Ali NU. Walhasil boleh di Senayan bertengkar, datang ke Keramat Raya di kantor NU, semua bercanda bersaudara semua. Ini NU bukan kekuatan tentara, bukan kekuatan polisi, bukan partai politik, bukan kekuatan politik, tapi kekuatan civil society, quwwah mutamaddinah, kekuatan yang akan membangun masyarakat Indonesia semakin bermartabat, semakin bergengsi dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketertiban. Melalui Nahdlatul Ulama, insya Allah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bergengsi, bermartabat, beradab dan berbudaya. Tidak mudah perang saudara, tidak gampang ngebom, tidak gampang mateni wong, tidak gampang rusuh atau tawuran. Insya Allah NU akan selalu menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan haul yang ke-21 Dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Kiai Hisham Zuhdi membawa barokah datang kita semua. Mudah-mudahan dengan haul ini kita bisa mendapatkan ibarah pelajaran dari yang kita hauli, apa yang beliau tinggalkan, yang beliau ajarkan, yang beliau tularkan kepada anak cucunya dan muridnya dapat kita teruskan dan kita amalkan
Terus mangke panjenengan pun ditiru diteruskan oleh anak-anak cucu kita. Maka ila yaumil qiyamah mabadi manhaj ahli sunnah wal jamaah insyaallah akan selalu ada, akan selalu kita pegangi oleh anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Jangan mudah terprovokasi oleh aliran yang baru. Panjenengan menawi gadah putu, gadah ponaan, tiba-tiba kok aneh. Jadi nggak ada putu wadon, tiba-tiba kok nganggo cadar, tinggal kelip-kelip matane tok. Takonono, gurune sapa nok, nduk? Gurumu ki sapa? Tiba-tiba anaknya panjenengan nganggo gamis, cekak, jidate ireng. Takonono, gurune sapa, Nak? Ngoten nggih? Jangan sampai anak-anak kita mendapat guru yang keliru, yang salah. Di Cirebon ada pesantren namanya pesantren As-Sunnah, Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, di Cirebon Selatan ya. Di Kecamatan Geraksan, Jalan Kali Tanjung. Kiainya namanya Salim Bajiri. Alumni pesantren itu bukan apal alfiyah, bukan apal juz amma, apal ngerakit bom. Satu namanya Saifuddin ngebom Hotel Ritz-Carlton. Itu dari Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Satu lagi Syarifuddin ngebom Masjid Polresta Cirebon, namanya Syarifuddin dari kota Cirebon. Satu lagi Ahmad Yusuf ngebom gereja Solo. Sesungguhnya alumni pesantren yang gak bener itu. Insya Allah kalau pesantren Leler, pesantren mana lagi? Lirboyo, Tebu Ireng, Tambak Beras dan seterusnya, Buntet, insya Allah saya jamin tidak ada santrinya yang menjadi teroris. Para kiai itu nasionalismenya sangat tinggi. Bukan karena baca buku barat, bukan karena membaca bukunya Ernest Renan, What is a Nation, tapi para kiai sangat cinta tanah air, li'anna hubbul watan minal iman. Maka kiai pesantren, nama pesantren yang nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting desanya. Leler terkenal, Taujihul Islami nggak terkenal, As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah nggak terkenal, Tebu Ireng terkenal, Hidayatul Mubtadi'in nggak terkenal, Lirboyo terkenal, Darut Tauhid nggak terkenal, Arjawinangun terkenal, Tambak Beras Bahrul Ulum, Denanyar Manbaul Ma'arif nggak terkenal, desanya terkenal. Itulah nasionalisme model kiai. Nama pesantren nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting nama desa saya terkenal. Kira-kira itu kiai ngomongnya itu, kira-kira begitu. Yang penting desaku terkenal, Leler terkenal. Nggak penting nama pesantren mau Taujul Islami, mau Manbaul Ulum, mau Bahrul Ulum, nggak penting. Yang penting Leler terkenal. Itu betapa rasa cintanya kiai terhadap tanah air. Li'anna hubbul watan minal iman. Saya kira itu saja, mudah ada manfaatnya. Ini kalau ngomong terus nggak ente-ente. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qudwatan fariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatim wastasqal ghaman bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alana wa lahum farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazdikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajalil ajla wa bi fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadhat wala fil nufusi khatarat wala fil ashjari waraqat wala fil ajsam
islami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika mutahayyirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li jam'iyatina nahdlatul ulama qulubal makhluqat sakhir li ma'had tawjil islami qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat rabbana akhtim lana bil imani wal islam waj'al inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir wa lana bil khair Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad Rabbi yassir wa la tu'assir lana bil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyathal mustaghithin aghithna aghithna wal muslimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Demikianlah sudah acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من طلعته والليل دجى